Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam maupun nikmat iman. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa juga kita curi limpahkan terhadap Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhiriyah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan kulutum yang berjudul Asal Muasal Abu Bakar As-Siddiq Masuk Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat muslim pastinya tak asing lagi dengan nama khalifah yang satu ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan khalifah pertama dari keempat khalifah. Beliau juga merupakan sahabat seorang Rasul yang dijuluki As-Sabiqunal Awalun, atau orang yang awal masuk Islam. Beliau juga merupakan seorang pemimpin pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Dan kini beliau melanjutkan estafet perjuangan dalam Islam, yaitu sebagai seorang khalifah. Beliau merupakan seorang pedagang pada masa jahiliyah dan bersedia masuk Islam setelah mengalami mimpi uniknya di negeri Syam. Di dalam mimpinya, beliau melihat ada matahari dan bulan dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengambilnya dengan tangan dan dicekap di dadanya dan memakaikannya jubahnya kepada keduanya. Ketika beliau terjaga, beliau pergi ke pendetaan Nasrani untuk menanyakan tentang mimpi tersebut serta meminta takdir darinya. Pendeta tersebut bertanya, "Dari mana engkau?" "Dari Mekah." "Dari kabilah apa?" "Dari kabilah Tamim." "Apa pekerjaanmu?" Sayyidina Abu Bakar menjawab. Kemudian pendeta tersebut berkata, "Pada masamu akan keluar seorang laki-laki dari Bani Hashim, namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul, serta penutup para nabi. Engkau akan masuk dalam Islamnya. Engkau akan menjadi menteri dan khalifah setelahnya. Begitu tabir mimpimu." Rahib Nasrani tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan secara diam-diam, ia menyembunyikan keislamannya karena takut dengan orang-orang Nasrani di sekitarnya. Singkat cerita, setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan rahib tersebut, ia bertemu dengan Nabi. Di perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar meminta agar ia ditunjukkan sebuah mukjizat. "Tidakkah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau saksikan di Syam dan telah ditabirkan oleh rahib itu? Dan ia telah mengabarimu tentang keislamannya." Mendengar perkataan itu, Abu Bakar tanpa berpikir panjang langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah," ucap Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan menjadi seorang muslim menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke dalam pangkuan Islam tidak bisa dilepaskan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kulutum yang saya sampaikan saat ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.